persidangan seperti itu. Jadi teman-teman, terima kasih ya. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih udah nungguin. Ada dua hal sih sebenarnya saya mau sampaikan gitu ya. Pertama-tama terkait dengan pola ya. Yang pertama itu pola masih nggak mau berkomentar ya apapun karena sangat menyayangi dengan anak-anaknya. Itu menjadi tujuan utama dari dia pada saat ini. Gitu ya. Dan kemudian pola itu sangat tersiksa sebenarnya gitu kan. Karena tidak bisa bersama anak-anak karena dia tuh sangat dekat dengan anak-anak. Nah, pertama sama anak bungsunya yang Kenzo yang nggak bisa lepas dari dia. Kemudian yang ketiga itu Paula tuh sulit bersama anak-anaknya dalam kurun waktu 2 bulan ini gitu ya. Karena harus ke kantor Bain, sementara kantor itu bukan area yang netral atau bukan rumah lah ya. Kemudian yang keempat, berbagai kesepakatan untuk mencari solusi terkait dengan pengasuhan anak itu nggak ketemu ya, belum terang. Baik itu sudah adanya kesepakatan dari sekolah ya, sekolah anak-anak ya, dan juga dari sarah hati itu juga belum bisa dilakukan gitu kan. Sebenarnya tadi juga dibahas soal itu juga tadi. Dan kemudian sebenarnya yang harus dikuatkan bahwa kedua belah pihak itu sebenarnya mempunyai kewajiban sama terkait dengan anak-anak. Hak dan kewajiban mungkin ya bang ya. Ya, Oke. ya. Nah hari ini Itu kan tadi. satu. Oke. Nah, kemudian kedua ini terkait dengan persidangan itu yang mau ditanya Iya. ya. Nah, kalau terkait dengan persidangan tadi eh, ada pengantar bukti, ada juga saksi dan ahli, saksi dan ahli. Nah, terkait dengan pengantar bukti, sebagaimana yang kemarin-kemarin saya bilang, gitu ya, ini tetap tentang bukti elektronik. Jadi begini teman-teman ya, terkait dengan bukti elektronik mungkin saya harus jelaskan. Gitu ya. Dia ada bukti sah, ada bukti yang tidak sah, yang didapat secara ilegal, bisa jadi begitu ya. Nah, terkait dengan bukti yang tidak sah itu, dalam persidangan, bukti-bukti, kalau misalnya itu adalah bukti dokumen, dia harus ada pembanding. Mana yang aslinya? Nah, maka dimunculin tuh aslinya. Ini asli, ini dokumen, kopi. Jadi kopi dari asli. Gitu kan? Itu kalau misalnya dokumen. Tapi kalau bukti elektronik, dia harus dari mana dia itu diambil. Itu harus clear. Ya. Nah, dari situ akan ketahuan sebenarnya yang diberikan itu yang sudah dirubah atau tidak, atau yang sudah rusak atau tidak. Teman-teman lebih tahu. Kalau sekarang nih kan ada editing, gitu kan? Nah, itu artinya tuh bukti itu sudah tidak otentik, Orisinal. tidak orisinal. Nah, jadi itu harus diambil dari bukti pertama kali itu muncul. Itu harus diperlihatkan. Nah, dengan begitu nanti akan kelihatan tuh antara database data dengan metadata. Itu akan terlihat nanti. Kalau semisalnya itu tidak terlihat, artinya itu tidak otentik. Pengadilan semestinya itu tidak otentik. Karena apa? Dia bukan bukti yang bisa digunakan sebagai bukti otentik. Karena bisa saja sudah mungkin dapat berubah. Gitu. Karena teman-teman lebih tahu tuh. Ya, itu satu hal terkait dengan bukti. Dan kemudian ya ada juga kalau misalnya bukti itu diambil dari handphone yang lain, itu namanya illegal yang ada ancaman hukumannya di situ di dalam undang-undang ITE. Nah, itu kan sebenarnya konsepsi dasar dari suatu dokumen elektronik yang sebenarnya ada kaitannya dengan data pribadi gitu. Saya kemarin-kemarin pernah bilang tuh, kalau misal teman-teman ngambil wajah saya gitu, tanpa konsen saya, itu adalah pelanggaran data pribadi. Ya, terus clear tuh berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022. Nah, jadi ini tidak sah. Nah, itu yang harus dipahami dulu ya terkait dengan
pengantar bukti ini dan bukti-bukti gitu kan. Nah kemudian selanjutnya ini terkait dengan saksi-saksi gitu kan. Ya saksi-saksi ya kita menilai ya ini kan versi mereka ya, nggak apa-apa sih gitu kan, apa aja. Tapi ya satu hal yang menarik sebenarnya ya kita yakin dari apa kita klarifikasi tadi gitu kan. Itu kira-kira terkait dengan bukti-bukti dan kemudian beberapa hal memang mendukung dalil-dalil kita malah gitu. Oke. Apa dalilnya apa Bang? Yang mau didalilkan?